lagi. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saja semuanya untuk bisa berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita datang kepada Tuhan.
dengan panjang dengan panjang umur, Kau kenyangkan aku, Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan padaku keselamatanmu. hatiku melekat Kepadamu, Kau yang meluputkanku, Kaulah yang membentengiku, sebab ku mengenal namamu. Bila ku berseru, Kau jawab, Kau sertaiku dalam kesesakanku. Kau meluputkan dan memuliakanku. Kau meluputkan Kau meluputkan dan memuliakanku. Kau meluputkan dan memuliakanku. Tempat perlindungan kami, pernah kau tinggalkanku, Yesusku. Kau pegang teguh diriku, kasih-Mu yang pulihkan
membangkitkan jiwaku, tak pernah kau tinggalkan. Yesusku, kau pegang teguh diriku selamanya. Kau ada di dalamku, membentengi hidupku selamanya. Hanya kepadamu, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku, ku hidup bagi-Mu. Kasih-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang bangkitkan jiwaku, tak pernah kau tinggalkan. Yesusku, kau pegang teguh diriku selamanya. Ku percaya Kau ada di dalamku, membentengi hidupku selamanya. ku berserah. Oh, hanya kepadamu, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku, ku hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu, ku hidup bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Ku hidup bagi-Mu, hidup-Mu bagiku.
Kami bersyukur Tuhan hatiku pernah berpaling dari hatimu, dan pandanganku menatap yang tak pasti. Kakiku mengejar suatu kemustahilan. Ku berdiri mengandalkan kekuatanku, entah sampai kapan ku mampu, hingga satu musim saat ku terhilang, kau temukan hidupku, kau yang rampas hatiku. Hingga satu musim saat ku tersesat, kau yang bawa hidupku kembali pada jalan-Mu.
musik saat ku tersesat. Kau yang bawa hidupku kembali pada jalanmu hingga satu musik saat ku terluka. kau melihat hatiku dan kembali buatku berharga. Hingga satu musik saat ku terjatuh, kau yang angkat diriku, kau terima hidupku. Kau buktikan padaku cintamu yang tak pandang gelap hidupku. Kau buktikan cintamu, Yang tak pandang gelap hidupku. kau buktikan cintamu yang tak pandang gelap hidupku. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, Engkau yang menyegarkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami, Allah yang senantiasa peduli, memperhatikan, menopang. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur hari ini, karena kami melihat kasih kebaikan-Mu itu sungguh nyata ada dalam hidup kami. Berbicara, perbaharuilah kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dan rancangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, bahkan kalau ada bimbingan dan teguran, kami siap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu kalau kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Saya hanya mau masih mengingatkan kita masih ada di dalam seri khotbah manusia di hari akhir. Saya mau mereview sebentar ke belakang, dimulai kita sama-sama belajar tentang church shopper. Berbicara tentang church shopper bukan berarti gereja secara gedung. Ingat, waktu itu Lukas mengajak kita pujian, gereja itu sebenarnya adalah buka pintu, lihat di dalamnya. Berarti gereja adalah kita. Katakan dengan saya, gereja adalah saya. Nah, berarti Anda yang berbelanja. Ibadah itu bukan pilihan, ibadah itu yang menetapkan siapa sebetulnya. Ibadah itu yang menetapkan Tuhan. Coba nanti Anda baca di dalam Keluaran, bangsa Israel disuruh Tuhan hanya satu, keluar untuk apa? Beribadah di satu tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau hari ini Anda punya pilihan, oh saya bisa milih berbagai cara, ya, bosan dengan gereja A bisa ke gereja B, bosan dengan hamba Tuhan C bisa ke hamba Tuhan D. Church shopper, kita belanja. Untuk apa? Kita ingat di hari akhir orang lebih mementingkan diri sendiri. Kita ngumpulkan orang-orang, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga kita. Sehingga akhirnya membentuk satu masyarakat, jemaat Tuhan yang individu mencintai dirinya sendiri. Ibadah bukan pilihan, tetapi ibadah adalah satu hal yang Tuhan sudah tetapkan. Keluar ke satu tempat, artinya ibadah adalah seperti saat ini kita berkomunitas, ya, itu bukan pilihan. Nah, kalau kita menyadari ini, kita belajar di hari akhir pasti ada orang pilihan yang akan membukakan pewahyuan Tuhan. Siapa itu? Orang yang hidup benar, orang yang hidup dalam kesucian, orang yang hidup di dalam kekudusan, dan yang terpenting adalah orang yang bisa menjaga mulutnya. Karena hari ini banyak orang ngumbar ngomongan, ngumbar segala sesuatu sehingga pesan-pesan Tuhan tidak tersampaikan. Dan minggu kemarin kita belajar tentang ketamakan. Kita belajar minggu kemarin bagaimana sebetulnya uang itu menentukan juga Anda masuk surga atau tidak. Betul ya? Uang itu menentukan Anda masuk surga atau tidak. Minggu kemarin sudah kita pelajari. Ngengat, kalau kita ngumpulkan bagiku harta di bumi, ngengat, karat, pencuri bisa mengambilnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di konteks itu tidak ada yang rohani maupun tidak, tetapi semuanya berbicara untuk Tuhan. Matius 6. Nah, sekarang kita belajar bagaimana ini sambungan minggu kemarin mengatasi ketamakan. Perhatikan Bapak Ibu, Anda persiapkan pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pada hari terakhir orang akan mengasihi dirinya sendiri, tamak akan uang, versi mudah dibaca. Di hari akhir, hari-hari ini kita jujur orang semakin cinta akan dirinya sendiri, semakin cinta akan uang, tamak akan uang, serakah akan uang.
Ya, pembual, sombong, pefitnah, tidak patuh terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli terhadap agama. Kita sudah melalui beberapa tahap, nanti mungkin sampai akhir kita akan belajar di sini. Nah, kita melihat Bapak Ibu, perhatikan sekarang di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Kalau Anda masih bisa, mari baca dengan saya. 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan dengan saya, untuk dinikmati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bilang ini, peringatkan kepada orang kaya. Ingat minggu kemarin kita sudah belajar, kaya boleh atau enggak? Tetapi yang tidak boleh adalah serakah atau tamak. Kita lihat, Abraham kaya, kaya. Ayub kaya, kaya. Yusuf kaya, akhirnya kaya. Tetapi bagaimana mereka mempergunakan kekayaan itu? Kita kemarin belajar, semua ada di mana? Di hati. Tujuan fokusnya adalah di hati Anda dan saya. Itu yang mempengaruhi hidup Anda kekal atau tidak. Nah, sekarang kita melihat di sini, peringatkan di sini. Mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada kekayaan, pada apa yang kau peroleh, pada apa yang kau bisa dapat, pada apa yang kau bisa banggakan hari ini. Dengar baik-baik, jangan engkau banggakan. Yang boleh kita banggakan hanyalah Tuhan. Dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat Allah memberikan peringatan keras bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Mamon, uang atau Tuhan. Pilih hari ini. Engkau akan mengutamakan Tuhan atau cari uang. Manusia harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Hal ini mengingatkan kita bahwa uang bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat diri kita sehingga kita meninggalkan Allah. Bisa. Karena kesibukan kita, karena kerakusan kita, karena ketamakan kita melupakan Tuhan, kita melupakan ibadah, sehingga akhirnya, ya nanti di hari akhir Anda akan tahu, kita ini layak masuk surga atau tidak. Agar kita dapat mengatasi ketamakan akan uang, ada 3 hal yang harus kita ingat. Perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita ingat, ada 3 hal yang harus kita lakukan, ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, 2, 3, pemberian untuk dinikmati. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda dapat berkat, Tuhan bilang, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Artinya kalau engkau dapat, engkau bisa, itu semua dari Tuhan. Kalau kita peroleh berkat dari Tuhan, itu untuk dinikmati. Pengkhotbah katakan, mari baca dengan saya, 2, 3. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kalau Anda bisa makan, Anda bisa minum, Anda bisa menikmati kekayaan Anda, berkat yang Tuhan percayakan, itu adalah anugerah Tuhan. Coba sekarang Anda buka di pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Di Pengkhotbah. Sudah ketemu? Perhatikan ayat itu. 2, 3.
melainkan Anda lihat ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ini satu kemalangan. Kenapa? Perhatikan di situ ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Saya tanya, orang ini enak enggak Bapak Ibu kira-kira? Pengen siomay bisa langsung beli? Jangankan siomay, mungkin beli apartemen bisa. Semua yang diingininya terlaksana enggak? Terlaksana di situ. Harta benda, ya kan? Diingini. Kemuliaan. Siapa sih orang yang enggak ingin dikenal? Ya kan? Kemuliaan. Terus apa di situ? Tidak keku. Jadi di masa pandemi ini dia kira-kira masih kaya enggak? Masih eksis apa enggak? Masih. Dan perhatikan selanjutnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk, katakan dengan saya, menikmati. Kuncinya kalau kita punya berkat dari Tuhan, kita lihat pemberian itu untuk dinikmati. Jadi mari kita belajar. Yuk kita menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini penting. Semua itu anugerah pemberian Tuhan. Kau punya apapun sekarang nikmati. Karena itu pemberian Tuhan. Tapi ingat nanti ada rambu-rambunya. Ya. Kalau minggu kemarin nanti statement terakhir juga sama. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa? Gajimu. Nikmati. Gajimu 1 juta nikmati. Gajimu 500.000 nikmati. 100.000 juga nikmati. Seberapapun Tuhan percayakan kepada Anda, nikmati. Tetapi karena hari ini zaman hedonisme memaksa orang untuk apa akhirnya? Iya kan? Pinjaman online. Pinjol. Pinjam 1 juta, dapatnya 750, bayarnya 20 juta. Mudah hari-hari ini, kredit card dan lain sebagainya. Kenapa? Hidup itu sederhana, tapi yang mahal itu adalah gengsi. Nikmati sekarang, pemberian Tuhan seberapa, kamu punya rumah apa, pekerjaanmu apa, nikmati. Nikmati. Enggak usah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena dirimu istimewa di hadapan Tuhan. Sebelum dan sesudah Anda tidak ada orang seperti engkau. Nikmati. Ya. Pengkhotbah bilang, itu juga adalah pemberian Allah. Jeripayahmu apapun yang kau kerjakan, makan, minum, apapunlah yang kamu kerjakan, nikmati. Banyak orang berusaha cari uang. Waktu habis untuk mengumpulkan harta, tak sebanding dengan kemampuan menikmatinya. Ingat, semakin kaya Anda, jujur, yang menikmati semakin banyak atau tidak? Kita lihat dari keluarga kita. Saya 5 bersaudara. Pasti dari antara 5 ini, ada enggak yang paling ekonominya diberkatin Tuhan? Ada? Anda berapa bersaudara sekarang? Nanti kita lihat. Yang ekonominya paling diberkati, saudara-saudaranya yang lain ikut menikmati atau tidak? Itu contoh. Kalau kita nyadarin ini, semakin Anda kaya, saya tanya, pengeluarannya semakin besar atau enggak? Hutangnya juga semakin besar atau enggak kira-kira? Kadang orang lupa. Dia cari uang sedemikian rupa, pengennya kaya. Tapi tidak sebanding kemampuan untuk menikmati. Kenapa? Pulang anaknya kecanduan. Pulang anaknya terikat obat-obatan. Pulang istrinya mungkin sudah selingkuh, pergi meninggalkan dan lain sebagainya. Bukankah ini cerita hal yang sudah lumrah terjadi di masyarakat? Ingat, saya katakan, ini juga tidak berlaku untuk orang yang kaya, tetapi orang yang miskin pun bisa enggak kira-kira? Bisa.
serakah, tamak itu tidak memandang usia, tidak memandang umur, tidak memandang status derajat, laki-laki atau perempuan, semuanya bisa. Akhirnya hidup mereka menjadi menderita walaupun bergelimpang oleh harta. Anda lihat tadi di ayat yang kedua. Benar kan? Tidak dikaruniai untuk menikmati. Lah kalau kita kerja tidak bisa menikmati, untuk apa? Kadang kita lupa wis kerja cari uang. Sebelum kita bekerja, kita doa mati-matian, minta dukungan doa apa? Doakan, teman-teman doakan supaya dapat pekerjaan. Begitu sudah dapat pekerjaan, lupa akhirnya kita sama Tuhan yang memberi berkat. Padahal Tuhan memberkati kita, Mazmur 127, pada waktu apa? Tidur. Kita lupa itu. Fokuslah kepada Tuhan. Apapun yang kau terima, nikmati. Coba kita lihat Pengkhotbah 5:9, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan. Anda cinta uang, tidak akan puas dengan uang. Perhatikan. Ini yang ngomong Salomo loh Bapak Ibu. Orang kaya, saking kayanya istrinya berapa? 1000. Ya kan? Dia orang kaya. Membangun gereja, tembok pilarnya aja dari emas. Hebat gak kira-kira? Mungkin kalau zaman sekarang orang datang mungkin sudah pakai apa itu? Tata, apa? Palu sama apa itu? Pahat. Ya kan? Nitii gitu kan ya. Nitii emasnya lumayan untuk sak gumpil bawa pulang gitu kan. Kita lihat, dia bilang kok, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Akar segala kejahatan cinta, kau tidak akan pernah puas. Makanya kita ini 24 jam yang dalam pikiran kita adalah uang. Dengar baik-baik, kalau itu terjadi dalam hidup Anda tidak akan pernah puas. Yang kedua, Anda pengen kaya, tidak akan pernah puas. Coba sekarang, hari ini Anda dipercayakan belum punya apa-apa. Ke sekolah, ke kantor, jalan kaki. Diberkatin sedikit naik ojek. Diberkati beli apa? Motor. Diberkati beli apa? Mobilnya, waduh. Kok enggak ini ya? Beli lagi yang sedang ngetren. Diberkati lagi, beli apa lagi? Puas Bapak Ibu? Enggak pernah puas. Saya mau bilang sama Anda, kalau engkau diberkati jangan naikkan standar hidupmu, tapi naikkan standar pemberianmu untuk pekerjaan Tuhan. Maka Anda akan puas. Semakin kau diberkati, kau akan mengejar terus kekayaan dan kau melihat tidak akan pernah ada kepuasan. Pengkhotbah 5 ayat 18, 2, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk apa? Bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Tuhan. Kita lihat ini. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Ada orang, ya kan, diberi Tuhan kuasa untuk menikmatinya. Ya, orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Saya ini suatu ketika dikasih berkat sama seseorang. Saya bilang, enggak, saya enggak mau. Orang ini paksa dan bilang, Pak Rudi ini karunianya menikmati. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Sampai hari ini rumah pun saya menikmati, bukan rumah saya. Tempat ini juga bukan punya kita. Semua motor yang saya punya, itu pemberian, semuanya saya hanya menikmati. Sampai titik tertentu saya itu protes sama Tuhan. Tuhan, aku enggak mau karunia menikmati. Aku pengen memiliki karunia memiliki. Ada enaknya dan enggaknya Bapak Ibu. Banyaklah pokoknya. Tetapi kita belajar hari ini. Kita bisa, itu pun karunia Tuhan.
ya kan? Menikmatinya. Untuk menerima bagiannya. Bagian kita. Sesuai kapasitas kita. Kapasitasmu 1 kilo, ya dikasih berapa? 1 kilo. Makanya perlebar manusia rohmu, maka kapasitasmu akan semakin besar. Yang kedua, kita lihat. 2, 3. Pemberian untuk dinikmati. Ini salah nih. Pemberian untuk dibagi. Pemberian untuk dibagi. Perhatikan Bapak Ibu, cara agar hati kita tidak melekat oleh harta adalah dengan belajar memberi. Jadi kalau Anda diberkatin Tuhan, untuk apa Bapak Ibu? Dibagi. Ya. Pemberian untuk dibagi. Yang pertama pemberian itu untuk dinikmati, yang kedua pemberian itu untuk dibagi. Presiden Amerika, dia pernah katakan seperti ini, beliau sampaikan, ya, Winston Churchill, dia katakan, kita hidup dengan apa yang kita dapatkan. Ya kan, Bapak Ibu hidup dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu kerja, dapat uang untuk makan kan? Nah, benar kan? Kita hidup dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Hidup akan lebih hidup kalau ada yang diberikan. Hidup lebih bermakna kalau ada sesuatu yang dibagikan. Hidup akan berarti pada saat engkau bisa membagi sesuatu. Intinya seperti itu. Makanya kita bisa melihat Bapak Ibu, perhatikan sekarang Amsal 11 ayat 24, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu, ini kan hukum yang paradok, hukum yang terbalik dengan dunia. Orang dunia bilang gini, hemat pangkal, tapi firman Tuhan bilang apa? Kita hemat malah kekurangan. Tapi waktu kita menabur justru berkelimpahan. Karena hidup kita ini harus jadi terang. Hidup kita ini harus jadi berkat. Makanya begitu Tuhan percayakan sesuatu yang ada dalam hidup Anda dan saya, ada bagian untuk Anda bagikan. Ada bagian untuk Anda berikan. Nggak usah takut. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Amsal 21 ayat 24. 2, 3. Ia tamak dan selalu ingin menerima, tetapi orang benar suka memberi. Ini firman Allah yang hidup. Coba Anda lihat di dalam terjemahan LAI punya Anda. Saya menggunakan ini dalam firman Allah yang hidup. Orang yang tamak pasti selalu ingin menerima. Tetapi orang benar suka memberi. Udah ketemu punya Anda? 2, 3. Amsal 21 ayat 26. 2, 3. Keinginan bernafsu sepanjang. Nafsu apa? Ingin memperkaya diri sendiri. Ia tamak dan selalu ingin menerima. Orang tamak enggak pernah mau memberi. Orang tamak mesti gini terus. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Bapak Ibu, murah hati, terlebih bahagia orang untuk memberi daripada menerima. Adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat sama Tuhan. Jadi kalau Anda bilang, aku cinta Tuhan, buktinya apa? Buktinya dalam kemurahan hati. Tapi ingat, kalau tangan memberi, tangan kiri jangan selfie. Udah beri aja. Mulai belajar hari ini untuk murah hati. Engkau diberkati, nikmati. Engkau diberkati, ada bagian untuk dibagi. Murah hati. Mungkin kau bilang, oh Pak nanti kalau murah hati kurang. Enggak. Kita lihat nih. Pemberian untuk digunakan. Aduh, ini saya salah ini kelihatannya.
PowerPoint saya. Karena di situ ada 4 catatan sebetulnya. Ya. Pemberian, Anda harus murah hati. Orang yang murah hati, Bapak Ibu, itu pasti senantiasa dia akan bisa melihat bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan, engkau akan bagikan. Tetapi orang yang tamak, dia tidak akan pernah bisa membagi. Karena apa? Karena dia serakah. Dia senantiasa inginnya minta jatah terus, inginnya minta terus. Ya. Nah, kalau kita menyadari ini Bapak Ibu, yuk kita belajar, koreksi hati kita. Yang pertama, pemberian untuk apa Bapak Ibu? Dinikmati. Yang kedua, dibagi. Yang ketiga, kita belajar, pemberian untuk digunakan. Pemberian kita ini untuk digunakan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan jelas mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya kita ini hidup hanya sementara Bapak Ibu. Oleh sebab itu penting bagi kita menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal. Digunakan untuk apa? Nah, kita lihat. 2, 3. Sebab Allah yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam dan kemudian mengaruniakan panen yang baik untuk dituai dan dimakan, akan memberikan kepada saudara lebih banyak benih untuk ditanam dan akan apa? Sehingga saudara akan dapat memberikan lebih banyak. Jadi coba Anda lihat di terjemahan Anda, Tuhan memberi benih dan roti. Roti untuk Anda makan, benih untuk Anda tanam. Ya kan? Dan benih itu Tuhan yang menyediakan. Dan benih itu adalah yang terbaik. Nah kalau kita nyadarin ini Bapak Ibu, benih adalah bibit yang menjadi awal dari satu pertumbuhan. Gunakan itu. Tuhan sudah kasih roti untuk Anda makan, Tuhan juga ingin ada benih. Maka perhatikan sekarang, ada bagian untuk Anda nikmati, betul kan? Anda bisa nikmati dari semua berkat yang Tuhan percayakan kan? Yang kedua, ada bagian untuk dibagi. Ada orang miskin, Anda bisa tolong. Ya kan? Ada orang kekurangan, Anda bisa memberi karena ada murah hati. Tetapi yang ketiga, ada benih yang harus Anda gunakan dan Anda manfaatkan. Apa itu? Ini yang kadang kita lupa. Benih itu yang kadang kita nggak ngerti. Sehingga akhirnya semua kita makan. Coba Anda lihat Maliaki 3 ayat 8. Bisa ketemu ya? Perhatikan di situ. Sekarang kembali ke slide. Tuhan mengajarkan agar berkat yang diterima tidak boleh semuanya habis dimakan, tetapi ada sebagian yang harus kita tabur sebagai benih. Ada bagian yang Anda dan saya harus tabur sebagai benih. Sekarang perhatikan di sini. Benih itu menentukan baik atau tidaknya Bapak Ibu. Itu kan dari benih, betul ya? Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang petani gandum di sebuah desa. Setiap dia panen, dia ini Bapak Ibu, panennya yang paling baik dari semua petani gandum yang ada di daerah itu. Yang lainnya jelek-jelek. Tapi kenapa yang sepetak punya petani ini yang terbaik? Lalu ditanyalah Pak petani ini, Pak, kenapa hasil gandum Bapak ini mesti kalau panenan yang terbaik? Kenapa? Petani ini bilang, saya membagikan benih yang terbaik kepada para tetangga. Loh, bukankah nanti tetangga juga baik? Akhirnya dia bilang, memang benar, tetapi ingat proses untuk menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya, itu kan butuh yang namanya kupu-kupu kumbang, betul kan? Kalau kupu-kupu dan kumbang, dia hinggap di ladang tetangga saya. Kalau ladangnya itu benihnya jelek, lalu terbang ke ladang saya,
hasil panen saya jelek atau enggak. Paham ya? Ini ilmu biologi. Serbuk sari yang diambil dari ladang tetangga akan ke serbuk sari di tempat saya. Pasti juga hasilnya akan jelek. Tapi kalau baik ketemu dengan baik, hasilnya akan super baik. Lah, kita ngerti benih itu Tuhan sudah beri. Tuhan kasih kepada Anda. Kadang kita lupa. Nah, sekarang perhatikan. Ada 4 hal yang dijanjikan Tuhan jika kita mempunyai sikap untuk menjadi seorang penabur yang baik. 1, Tuhan sendiri akan menyediakan benih untuk ditabur, jadi tidak mengganggu apa Bapak Ibu? Enggak. Tuhan menyediakan apa? Benih. Rumah tangga tadi apa? Roti. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Tuhan sediakan itu. Tapi kita kadang nggak ngerti. Roti dan benih kita makan aja. Yang kedua, Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur. Karena itu perlu kita mendoakan kemana kita menabur. Jadi kalau Anda mau nabur benih, taburlah di ladang yang subur. Supaya benih itu tumbuh. Yang ketiga, Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya bukti nyata bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena percaya Dia. Waktu Anda ngerti prinsip benih untuk ditabur, maka Anda orang yang benar. Yang keempat, kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Coba Anda lihat sekarang ayat yang ke-11. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Dua, tiga. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur. Anda akan diberkati. Artinya kita akan menjadi orang yang semakin murah hati, suka menolong. Lalu Anda mungkin tanya, Pak, benihnya itu apa? Maliaki 3 tadi, coba Anda baca. Maliaki 3 ayat 8. Saya pakai dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Bagaimana saya mencuri? Benih. 2, 3. Itu benih. Perhatikan sekarang. Dalam firman Allah yang hidup. Apakah manusia akan merampok Tuhan? Kalau saya tanya, Anda akan merampok Tuhan? Jawab Anda mesti apa? Tidak. Tentu saja tidak. Tetapi kamu telah merampok aku. Namun kamu berkata, dengan cara apa kami merampok engkau? Dengan cara apa kita merampok, mencuri? Tuhan jawab, kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakku. Kalau Anda minggu kemarin belajar, kita ngerti. Perpuluhan itu kita kembalikan. Perpuluhan itu haknya Tuhan, persepuluhan. Persembahan ini benih. Makanya tadi ada prinsip, ya kan? Berdoa. Doakan. Waktu engkau mau nabur untuk pekerjaan Tuhan, kau doa. Tuhan, aku mau menabur benih. Doakan. Kapan kita kenapa kita enggak bisa menikmatinya? Karena kita makan semuanya. Kita lupa ada bagian yang dibagi, ada bagian yang jadi benih. Benih itu yang akan melipat kali gandakan. Saya tanya, pernah enggak Anda menanam pohon, dalam satu liang Anda isi banyak benih? Saya tanya, halo? Mesti berapa? 1. Contoh, kita nanam mangga. Ini anggur ya. Kita tanam anggur. Kita taruh bijinya. 1 kilo atau 1 biji? 1 biji.
Begitu dia tumbuh di tanah yang subur, saya tanya, nanti dia berbuahnya 1 biji atau berlipat kali ganda? Berlipat kali ganda, itu benih. Lah kalau benihnya Anda makan, Anda bisa panen enggak? Enggak bisa. Lah benih itu apa? Persepuluhanmu. Benih itu apa? Persembahanmu untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini tolak ukurnya. Kenapa orang tamak? Karena dia mencuri benih bagiannya Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih Anda dan saya roti. Nah, kalau kita tidak ngerti prinsip ini ya selamanya kita tamak. Makanya kita belajar. Di hari akhir orang mencintai uang. Di hari akhir orang semakin tamak akan uang. Dan saya berharap itu tidak ada dalam hidup Anda dan saya. Kita ngerti, oh aku diberkati Tuhan. Maka ada bagian yang aku nikmati, roti dari Tuhan. Oh ada bagian di mana aku menabur. Murah hati. Saya tanya, yuk jujur, di pandemi ini, kapan terakhir Anda bisa berbagi dengan orang di sekitar Anda? Sebelum pandemi, itu masih ada itu. Tiap minggu kita datang bawa nasi, taruh di depan. Menunjukkan kemurahan hati kita. Bagian kita menabur, bagian kita memberkati orang. Bulan-bulan kemarin ini, terakhir kapan Anda berbagi dengan orang di sekitar Anda? Memberi di sekitar orang Anda. Yuk, hari-hari ini saya kaget Bapak Ibu. Minggu kemarin, minggu sore saya ketemu di dalam pelayanan di luar kota dengan seorang gembala. Kami ngobrol, dia bilang, ada gereja yang dijual. Saya sudah tahu sebetulnya karena di grup hamba Tuhan juga sudah itu. Dengan jemaatnya 25. 600 juta Bapak Ibu. Saya hanya berpikir kenapa dijual, Bu Mary tanya, kenapa ya dijual? Waduh enggak ngerti. Ya, ya. Dengar juga, ada hamba Tuhan ngangkat tangan, ngambil gini Bapak Ibu, dapat anggur. Waduh saya bingung juga. Padahal beberapa waktu yang lalu, kita pernah dihebohkan, mengandalkan kekuatan pikiran, diajarkan di gereja, kita bisa naik 30 cm. Kayak Superman, hebat ya. Saya tidak akan mengatakan ini sesat atau tidak, tapi kuncinya satu, kalau Alkitab gak ngajarkan, ya udah toh, terus gitu aja. Lah sekarang, kalau ini diajarkan kepada Anda, yuk beriman, ngambil anggur, ngambil emas, besok saya yakin kok, Anda doa mesti penuh kok. Kenapa? Karena ciri khas manusia tamak, betul kan? Nggak mau susah, maunya apa Bapak Ibu? Diberkati. Ayo Bapak Ibu, mesbah doa Kamis malam nanti, datang. Kita akan ambil emas dari surga, datanglah. Sopo ngerti untuk sak genggam kan lumayan tuh Bapak Ibu. Orang akhirnya pikirannya hanya ke materi, bukan kepada Tuhan. Saya diskusikan seperti itu, saya hanya diam. Saya nggak akan bilang ini sesat atau tidak. Tetapi jujur dalam hati kita kalau ada hal-hal seperti itu, kita pasti mau. Siapa sih yang nggak mau? Cuma duduk gini, doa, musatkan pikiran, ngambil semua yang ada di surga. Lah kalau seperti itu ngapain kita pergi ke surga? Nanti kan mesti ada ayatnya kan. Datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di surga. Tapi kan kita harus lihat konteksnya seperti apa. Makanya hati-hati. Ya. Makanya benih itu kamu kembalikan. Benih itu harus kamu tabur. Jangan kau makan. Kalau engkau makan, yang gak akan pernah engkau cinta Tuhan. Engkau semakin tamak, bagiannya Tuhan aja kita makan. Padahal Tuhan sudah kasih warning, roti dan benih. Minggu kemarin kita gali ini, Matius 6 ini kan. Mereka mengabdi pada Allah, pasti akan mencari harta di surga. Uang kekal enggak Bapak Ibu? Tuhan bilang kan minggu kemarin, ngengat binatang, karat alam.
Coba saudara kita yang ada di Batu Malang, rumahnya ada mobil juga yang apa? Kelintir, kena banjir. Bencana alam menghancurkan. Coba kalau resesi dunia. Dulu dolar sebelum kita ada krisis moneter, dolar cuma 2.000, 2.500. Sekarang sudah atas 10.000. Kena kan? Karena alam kena. Pencuri ada. Tapi kalau kita kumpulkan di surga, tidak akan ada itu. Makanya yuk kita jangan tamak, kembalikan, menabur, nikmati. Tuhan minta engkau menikmati. Tapi ada bagian untuk engkau bagi, ada benih yang harus engkau tabur. Bagaimana cara menikmati? Yang merah, 2, 3, puaslah dengan gajimu. 1 juta bagi 3. Pak kurang. Kalau kita meragukan Tuhan, ya kurang. Tapi kalau dengan Tuhan, ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Saya pernah cerita sama Nanda, sama bapaknya waktu itu, Pak Muji. Levita itu minta uang kuliah. Kami nggak bisa Bapak Ibu, dalam jumlah yang cukup besar. Yang kuliah pasti ngerti, itu pasti di atas 1 jutaan. Tapi kami ngerti, bagian kami yang tadi kami nikmati, ada bagian di mana kami harus berbagi, kami berbagi. Ada bagian di mana benih harus kami tabur. Perpuluhan, pemberian untuk pekerjaan Tuhan. Baik itu untuk rumah ibadah, untuk persembahan setiap minggu. Kami tabur. Levita bilang sama mamanya, ya saya bilang, ya kapan terakhir bawa dalam doa. Benar Bapak Ibu, karena ada benih yang kami tabur, ada bagian di mana kami berbagi, apa yang dibutuhkan, tepat, bahkan kami masih ada bisa sisa untuk menikmati. Pasti dari Anda yang ngerti 3 prinsip ini, Anda akan tahu. Tapi kalau Anda nggak pernah melakukan, maaf, Anda orang tamak. Maka Anda adalah orang yang menggenapi apa yang dinubuatkan. Di hari akhir orang mencintai, menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Enggak apa-apa Kas, minum dulu. Ya, jadi perhatikan, mencintai diri sendiri, janganlah jadi cat shopper. Kebaktian. Mencintai diri sendiri, belajar untuk mengekang lidah. Jangan menjadi hamba Tuhan, jangan serakah, jangan tamak. Kalau ini ada dalam hidup Anda dan saya bukan manusia akhir, tetapi Anda manusia yang ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, ketemu Tuhan di awan-awan, waktu Tuhan datang untuk kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Mari tim pemuji bisa bantu saya. Kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan suci, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyucikan dan menguduskan roti dan anggur ini yang kami percayai adalah tubuh dan darah Tuhan. Kami akan mengambil, menerima dan menikmatinya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa ngambilnya. Kuasa-Mu yang bangkitkan jiwa. CSE bisa membantu mengambilkan pemuji-pemusik. Silakan Bapak Ibu. Yesusku, Kau pegang teguh hidupku selamanya. Selamanya ku percaya Kau ada di dalamku, membentengi hidupku selamanya. Selamanya ku berserah hanya kepadamu, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku, hidup bagi-Mu. Kasih-Mu yang Sudah semua? Kuasa-Mu yang bangkitkan jiwaku, tak pernah Kau tinggalkan. Mohon perhatian Bapak Ibu, yang depan ini adalah roti, yang belakang adalah anggur. Jadi tolong Bapak Ibu jangan sampai nanti nyopetnya salah. Roti dulu baru nanti apa? Anggur. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada di dalamku, membentengi hidupku. Selamanya ku berserah kepadamu, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Mari naikkan syukur kita, ucapan terima kasih kita. Hidup-Mu bagiku. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Angkat tinggi roti di atas kepala kita sebagai rasa ucapan terima kasih kita. Hidup-Mu bagiku. Terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau mati bagi kami. Itu adalah anugerah terbesar. Untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Amin. Yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Terima kasih
atas anugerah-Mu Ini ucapan syukur kami Tuhan yang tercurah untuk karya untuk keselamatan. selamatkan hidupku. Engkau mati bagi kami. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Ku hidup bagi-Mu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita nikmati dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat cawan tinggi di atas kepala kami sebagai tanda kami mengasihi, menghormati akan karya pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah cawan perjanjian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kami menikmati dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. atas anugerah-Mu, Engkau curah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih. Atas kebaikan-Mu, Kau telah berikan Hidupku bagimu. Angkat kedua tangan, katakan. terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah ucapan syukur, terima kasih kami atas pengorbanan-Mu. Maka jadi fokus hidup kami. Kami tidak akan tamak, kami tidak akan serakah lagi. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Oh, terima kasih. Atas anugerah-Mu Terima kasih. yang tercurah untuk selamatkan Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Oh, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tercurah untuk selamatkan hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagiku. Hidup bagi-Mu, hidup-Mu bagiku. Hidup bagimu. Hidup-Mu bagiku, ku hidup bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak tamak. Engkau mengingatkan kami untuk tidak serakah. Ada bagian di mana kami harus menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada bagian untuk kami berbagi. Supaya kami bermurah hati kepada orang-orang yang memerlukan di sekitar kami. Ada bagian yang menjadi benih yang harus kami tabur dan kami kembalikan. Supaya kami tidak menjadi manusia yang serakah. Tetapi kami menjadikan diri kami untuk lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami melangkah dengan iman. Kami membawa benih kami untuk ditabur, disucikan, dikuduskan,
Sehingga benih ini akan bertumbuh subur di ladang Tuhan, di gerejamu di tempat ini. Kami memberi, kami menabur, kami mengembalikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadiratmu melingkupi diriku, penuhiku dan ubahkan hidupku. Tuhan selalu ada di dalam kasih-Mu, memuliakan-Mu dan menyenangkan-Mu. Ku mau selalu senangkan-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu di dalam hidupku, selalu menyenangkan-Mu. Mari semuanya saja untuk berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hadirat-Mu melingkupi diriku, penuhiku dan ubahkan hidupku. Tuhan selalu ada di dalam kasih-Mu, memuliakan-Mu dan menyenangkan. Ku mau selalu senangkan-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu di dalam hidupku, selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu senangkan-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu di dalam hidupku, selalu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Katakan bersama-sama, menyenangkan-Mu. Ku mau selalu senangkan-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu di dalam hidupku, selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu senangkan-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu di dalam hidupku, selalu menyenangkan-Mu, selalu menyenangkan-Mu, selalu menyenangkan-Mu. Mari kita akan deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yehova, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku Elohim yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayap Tuhan aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan Yehova ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku, untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan Akan meluputkanku, Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Terjadi dalam hidup kami percaya dengan iman, apa yang kami ucapkan, kami dengar, itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami, berlaku atas hidup kami. Kami ada dalam lindungan Tuhan, kami ada dalam penyertaan Tuhan, kami ada dalam hadirat Tuhan, kami ada di dalam rencana-rencana Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kami.